Tapi kalau istrinya sudah hormat kepada suami, suaminya itu nggak mau hormat, terus sok gengsi, sok benar, itu ya itu suami salah di hadapan Allah Ta'ala sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, saya sempat ketemu sama teman saya nih Pak Ustadz. Teman curhat kepada saya. Curhatnya ini agak lumayan menggelitik nanti. Jadi dia itu Pak Ustadz ya, istrinya di rumah itu katanya males gitu Pak Ustadz, disuruh nggak mau kerja istrinya, jadi yang disuruh kerja terus itu teman saya ini. Jadi kayaknya istrinya mau jadi ratu gitu di rumah kan gitu. Nah ini suami teman saya ini curhat sama saya, kok bisa gitu ya istriku gitu. Saya mikir Pak Ustadz, kan katanya yang pernah saya dengar ya itu surganya istri itu ada pada suami kan gitu. Nah kalau istrinya teman saya kayak gitu itu apa bisa menjadikan surganya istri itu di suami kalau istrinya kayak gitu Pak Ustadz? Males gitulah. Gimana Pak Ustadz penjelasannya ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Ya memang karena kunci surganya istri itu ada pada suami itu karena memang terkait dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebenarnya itu. Jadi laki-laki itu pemimpin daripada wanita. Bagi suami yang menemukan istrinya seperti itu ya, ya memang harus diajari ya, istri seperti itu kenapa. Males itu apakah sejak berkenalan sudah malas, atau sejak menikah sudah malas, atau menikah awal beberapa tahun itu sebenarnya istri rajin, hanya beberapa tahun saja yang istrinya malas. Ini kan macam-macam ya, harus dicari ya. Jadi nggak bisa kalau saat ini temenmu itu bertanya kenapa istri saya malas, saya pun nggak ditanyain begitu nggak bisa jawab. Saya akan tanya kapan mulai malas. Sejak muda kan gitu ya. Betul. Sejak menikah atau akhir-akhir ini aja gitu. Kalau mamanya sejak muda, saya kurang tahu karena kan tahunya setelah menikah kan gitu ya. Oh berarti sejak menikah, pertanyaan diganti sejak menikah. Kalau dia bilang kayaknya iya ya, sejak menikah, punya anak itu males mandiin, males ini itu ketahuan gitu. Relatif saya semua yang nanganin anak-anak saya, oh ya berarti tipikal istrinya ini memang malas. Nah, istri yang malas ini tanyain lagi ibadahnya gimana? Ibadahnya sih jalan, tetapi malasnya ini. Oke, nah berarti coba kamu tanyain sama istrimu, kamu itu butuh suami apa enggak kan gitu ya? Kamu itu butuh istri apa enggak? Istrinya kamu butuh istri, kamu butuh anak apa enggak? Istrinya pasti jawab, aku butuh suami kan gitu. Lah, kenapa kamu itu kok malas? Nah kan, aku butuh suami agar suami bisa aku suruh-suruh. Kan nggak cocok ya. Nah ini istri dolim kalau istri seperti dolim. Itu ya. Jadi, nah coba ditanyakan lagi, diurai lagi yang kusut di titik itu. Bilang kalau kamu itu nggak cocok sama saya, kok kayaknya kamu itu sejak menikah kok malas-malasan, kayaknya kamu itu ini dengan saya.
Apa kamu mau cari suami yang lain gitu aja? Kasih aja gebrakan seperti itu. Karena apa? Siapa tahu dia mulai berpikir, iya ya selama ini aku menyanyiakan suamiku. Aku selalu menyuruh-nyuruh suamiku, mamanya. Sehingga suaminya itu nggak ada tempat, nggak ada waktu untuk mengajari istrinya itu lurus di jalan Allah. Cuma yang dia kerjakan cuma sholatnya gitu aja. Masa aja kadang malas, kadang loh ya. Seringnya apa? Ya malas juga kan gitu kadang. Kunci surganya istri pada suami itu insya Allah ya sudah benar. Jadi si istri itu memang harus patuh pada perintah suami selama suami itu tidak menyalahi syariat agama Islam. Tapi intinya adalah kalau sebagai istri jangan seperti itu dengan suami. Belajarlah rajin, nanti anak-anaknya bisa aja malas. Artinya menurun dari sifat orang tua. Menurun dari sifat orang tuanya ke anak istilahnya. Jadi di titik itu nanti ya jangan kaget kalau mamanya si anak malas kemudian ngomong, kamu tuh malas, gak taunya yang ngomong itu ibunya. Ada lagi Ustaz, teman saya nih Ustaz ya. Dia ini dapat berondong Ustaz. Teman saya perempuan Ustaz, dapat berondong itu. Lebih muda gitu. Lebih muda jauh gitu ya. Ya itu dia jadinya karena merasa lebih tua, nyuruh-nyuruh lakinya. Apa bisa seperti itu Ustaz? Ya nggak bisa, walaupun lakinya itu lebih muda ya nggak bisa seperti itu gitu loh. Jadi tetap ada hormat kepada suami, tetap apapun bentuknya. Walaupun si suami itu rezekinya lebih kecil daripada istri, tetap istri itu tetap harus lebih hormat kepada suami. Karena hormat pada suami itu bukan masalah dia itu harus menghamba pada suami, enggak. Kalau seorang istri itu hormat pada suami itu yang diingat si istri apa? Taatnya kepada Allah, hanya itu aja. Taat kepada Allah karena apa? Istri itu diminta hormat pada suami oleh Allah Ta'ala. Ya udah taat aja, biasa. Jadi bukan karena si istri itu lebih tua umurnya atau si istri itu lebih kaya. Enggak, kok hormat itu karena Allah aja. Sama seperti pada saat seseorang itu berdoa memohon kepada Allah Ta'ala. Pada seseorang itu istilahnya berdoa itu memohon ampun, ya yang diingat itu adalah kesalahan dan dosa-dosa. Jadi pada saat memohon ampun pada Allah Ta'ala itu dosa kepada siapa? Kepada ibu, kepada bapak, kepada suami yang selalu menterlantarkan. Dulu pada ibu berani, dulu sama papa juga berani. Itu kan banyak. Pada saat seorang berdoa dengan tulus itu sebenarnya untuk apa? Ketaatannya pada Allah. Oh iya. Kalau memang dia pada saat menangani anaknya sering nyala-nyalain anaknya, kemudian sadar, oh iya ya saya juga sering nyala-nyalain anak saya sehingga anak saya itu nggak pernah mau komunikasi dengan diriku. Wih, berarti aku salah. Istighfar. Nah ini bukan berarti si orang tua ini rendah terhadap anaknya, enggak. Ini malah dinilai oleh Allah Ta'ala ini taat kepada Allah Ta'ala. Karena kita, walaupun kita orang tua itu tetap masih ada kesalahan di hadapan Allah Ta'ala. Jadi menghormat kepada suami itu bukan menghamba pada suami, bukan, tetapi adalah ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Sehingga hormat kepada suami itu memang dikerjakan. Sehingga nggak perlu mikir apa-apa. Kalau mamanya istrinya, kalau kayak tadi temennya Haji J itu menikah dengan berondong kan bukan persoalan dia lebih tua atau ini, enggak juga kan gitu ya. Walaupun maunya berondongnya itu hartanya lebih sedikit kan nggak bisa seperti itu. Tetap tugasnya itu istri itu hormat kepada suami. Kalau nanti itu suaminya itu dihormati dengan istrinya dengan tulus, itu kalau suaminya baik dia sadar dia akan membalas kebaikan kepada istrinya. Tapi kalau istrinya sudah hormat kepada suami, suaminya itu nggak mau hormat, terus sok gengsi, sok benar, itu ya itu suami salah di hadapan Allah Ta'ala sebenarnya.
Jadi memang harus diawali seperti itu. Istri hormat dengan suami, nanti suami juga hormat pada istri. Karena Allah, bukan karena apa-apa. Bukan karena istrinya itu baik saja ya, enggak, ya dia tetap hormat. Baik, enggak. Baik, kalau enggak baik istrinya ya dinasehatin. Kalau enggak baik lagi dinasehatin, kan seperti itu. Kalau memang umpamanya istri itu sehari-hari tidak menampilkan sesuatu yang menyalahi syariat Islam, ya nggak usah dimarahi, ya nggak usah dimarah lah istilahnya, ya. Ustaz, kan kalau menyediakan makan suami, memberikan minum suami, itu kan pahalanya besar sekali, Ustaz ya. Itu ibadah nggak tuh ya? Boleh ya. Nah, tapi si suami ini melihat tidak ada pada istrinya gitu, Ustaz. Kemudian menyuruh istrinya untuk mengambilkan makan, minum. Itu maksudnya suami ini memberikan peluang istrinya untuk mendapatkan pahala yang besar, itu boleh, Ustaz? Boleh. Jadi kalau suami itu hanya masalah nyuruh, nggak ada masalah. Tapi kalau si istri ngeladeninya karena Allah, itu tetap istrinya dapat pahala. Suaminya kan kadang-kadang hanya nyuruh, ambilin minum, kan nyuruh nih. Tapi kan nggak bisa, biar istri saya dapat pahala, saya tak nyuruh-nyuruh istri saya biar dia ikhlas. Nah itu boleh itu. Berarti dua-duanya dapat pahala yang seperti itu. Bagi ibu-ibu siapapun, cobalah belajar untuk menyenangkan suaminya. Yang penting tekankan semuanya meladeni suami itu karena Allah aja. Karena Allah agar suami itu senang. Nah, yang penting ibu-ibu itu niatkan meladeni suami karena Allah. Ustadz, kalau dibilang istri itu harus menyenangkan suami, sebenarnya apa yang didapat istri dari imbalan itu dari Allah, Ustadz? Ya, sebenarnya kan itu wujudnya pahala ya. Pahala. Sebenarnya bisa loh. Jadi ini hal yang kadang orang melihat itu seperti bertentangan, tapi menurut saya tidak. Saya ceritain seperti ini. Suami istri, awalnya si suami ini Muslim, si istri ini tidak Muslim nih. Kemudian karena menikah, si istri jadi mu'alaf. Nah, sebelum jadi istri ya maksudnya? Ya sebelumnya itu bukan Muslim. Kemudian pada waktu sebelum menikah itu akhirnya mu'alaf jadi suami istri. Kemudian karena si istri itu dia ngerti bahwa agama Islam, nggak tahunya menurut dia pada waktu itu terus kok baik, kok ini, akhirnya dia belajar agama itu dengan kuat. Kuat itu tidak kuat, sangat kuat sekali ya, kuat aja terus belajar. Itu kalau dia istiqomah dan nantinya si suami itu hanya cuma mengajak istrinya hanya mu'alaf dan si suami itu tidak menjalankan agama dengan baik dan benar, itu istrinya belajar terus, ini bisa suami istri besok pisah loh. Artinya satu masuk neraka, yang satu neraka surga. Enggak, pisah itu pisah gitu. Wih, itu bisa. di dunia sudah begitu. Iya, karena apa? Itu sudah sangat jelas, sebenarnya istrinya benar-benar belajar agamanya lurus-lurus saja. Terus kepada suami, etek-ewer aja dia. Hanya mengajak si dulu calon istrinya mu'alaf, kemudian dia biasa-biasa, ini bisa pisah. Dan kebanyakan yang saya amati seperti itu. Karena apa? Nah, itu yang tadi Haji J tanyain, apa pahalanya bagi istri? Nah, saya nggak bisa cerita pahala atau tidak. Tapi paling tidak, dengan kondisi yang saya amati, si istrinya kuat sekali, itu bisa pisah. Pisah di sini bukan berarti si istri menderita ya? Enggak juga, memang itu tangan-tangan Allah aja. Karena untuk lebih baik ya? Sebenarnya itu agar itu juga tidak ada kedoliman untuk si istri dari suami yang memang relatif agamanya kurang. Jadi oleh Allah Ta'ala diselamatkan dengan pisahnya itu. Seperti itu. Jadi diselamatkan aja oleh Allah, menurut saya itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun bentuknya bisa iya. Nanti yang misah siapa? Biasanya dari sisi suaminya yang misah. Jadi si istri nggak tahu loh kok diginiin ya. Nah itu dari Allah Ta'ala. Biasanya nanti si suami yang tipikal begitu akan terpuruk terus. Nah si istri insya Allah mulai membaik seperti itu. Jadi kalau ditanyain pahalanya apa bagi istri yang senantiasa
meladeni suami dengan baik karena Allah, ya insya Allah itu surga juga. Karena pahala terbesar, terbanyak itu kan pada perkawinan sebenarnya, Cik. Sehingga ladeni aja suami karena Allah Ta'ala. Makanya kalau ada suaminya yang pemabuk gitu ya kalau menurut saya sabar dulu. Kenapa? Dulu kamu menikah itu kamu tahu agama apa? Biasa-biasa aja. Ya namanya orang cinta kan begitu-begitu aja. Agamanya kamu dulu sama sekarang bagusan mana? Menurut saya bagus sekarang, Ustaz. Suamimu yang dulu dengan sekarang gimana? Sekarang malah amburadul, Ustaz. No, kan berarti udah mau nih. Ya kamu doa aja agar perkawinanmu diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun doanya itu hanya begitu. Doa, ya Allah kalau suamiku mabuk, suamiku begini, suamiku sulit sekali sholat. Aku mohon padamu selamatkan perkawinanku dengan suamiku, ya Allah, amin. Doa aja seperti itu. Biasanya nanti pisah gitu. Mohon doa keselamatan itu bisa oleh Allah Ta'ala diselamatkan. Istrinya diselamatkan. Jadi Allah bilang selamat itu belum tentu selamat itu senang semua. Pisah itu bisa menjadi selamat untuk salah satu sisi yang baik itu diselamatkan. Nah di titik itulah dia nanti akan ketemu dengan orang-orang yang diselamatkan imannya oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau ada orang dukun mau didoain diselamatkan, bisa aja dukunnya mati. Bisa aja stroke dan gitu ya. Supaya nggak berkepanjangan jahatnya ya. Iya kan benar, diselamatkan kan begitu ya. Daripada dia bikin dosa terus mati dia, tapi doa kita nggak salah, diselamatkan sebenarnya. Karena kenapa minta seperti itu? Karena memang Allah mengajarkan seperti itu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika engkau disapa oleh orang jahil, kalau kamu disapa oleh orang bodoh, katakan dengan penuh keselamatan. Jadi umpamanya si istri itu baik, imannya membaik terus-menerus. Si suami itu bodoh, ibadahnya kacau balau dan sebagainya. Ini kan dalam sehari-hari kan suami itu akhirnya kan menyapa hatinya si istri. Menyapa itu kan bersinggungan terus, kan nggak nyaman hatinya. Makanya oleh Allah Ta'ala disuruh qalu salama, katakan dengan penuh keselamatan. Minta aja selamat pada Allah Ta'ala, biar Allah nanti yang mengatur. Begitulah cara-cara Islam yang baik di hadapan Allah Ta'ala, sehingga nanti Allah yang mengatur. Jadi bukan kita ngetepin. Nanti kalau Allah yang ngatur itu biasanya si suaminya yang misah. Seperti itu. Atau kalau enggak suaminya kecantol sama cewek, ceweknya maki-maki si istrinya, dan akhirnya mengiyakan suaminya dengan cewek yang dia cantolin yang bukan istrinya. Sehingga disuruh misah. Nah begitulah si istri diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Suaminya ya udah biarin aja seperti itu. Makanya kita juga harus memahami kalau istri kita itu sudah baik, ya hormatilah istri kita. Tidak boleh kita itu menekan, memaksa, nge-push istri kita untuk selalu patuh dengan egonya kita, bukan karena patuh karena Allah ya, bukan ya, patuh karena egonya kita, itu tidak boleh. Ustaz, ini ada teman lagi juga nih Ustaz. Dia tinggal, nih perempuan nih Ustaz, sama suaminya, tapi penghasilannya gedean istrinya nih Ustaz. Menyuruh suaminya untuk pindah rumah selama ini bersama mertuanya Ustaz. Nah tapi si suami ini nggak mau pindah karena sayang sama orang tua dan adik-adiknya gitu Ustaz. Tapi si istri di sini merasa tertekan tinggal di situ Ustaz. Apakah si istri ini menyuruh suaminya pindah itu salah Ustaz? Nggak salah. Jangan perkataan itu karena sayang dengan orang tua sehingga tidak mau pindah rumah. Kalau sayang dengan orang tua itu prosesnya adalah kalau orang tuanya renta. Ya, kemudian sayang dengan adik, adiknya kan punya kehidupan sendiri, sehingga masukan istri akhirnya tidak dipindahkan lah istilahnya. Itu juga tidak boleh. Kalau memang nggak taunya si istri itu dilihat oleh suami itu memang seperti terzolimi di dalam keluarganya si suami, suami harus pahami itu.
Kasihan istri kalau seperti itu. Karena memang ada keluarga yang seperti itu, memang ada. Jadi cobalah ngikutin masukan istri untuk pindah seperti itu. Apalagi kalau istrinya dia udah nanti yang bikin rumah saya, loh kan lebih enak. Kontrak saya bayarin. Jadi intinya adalah si istri memang harus menyenangkan hati suami. Apalagi suaminya ada selalu di jalan Allah. Jadi hal-hal tersebut memang harus difikirkan bagi semua istri-istri yang Islam yang ingin belajar taat pada Allah Ta'ala seperti itu. Ya, senangkan hati suami karena Allah Ta'ala. Istilahnya sama kalau kita menyenangkan hati orang tua kita. Jangan bikin orang tua kita itu nangis istilahnya. Janganlah itu ya, nanti ridha Allah itu nggak sampai pada diri kita. Makanya senangkan hati orang tua kita, apapun bentuknya senangkan. Walaupun hanya cuma sebatas singkong goreng yang crispy satu aja, senangkan hati orang tua kita. Apalagi dengan martabak gitu ya, senangkan hati orang tua kita. Kan gitu ya. Karena kadang-kadang kan kita nggak sadar bahwa kita nyakitin hati orang tua, dan juga ibu-ibu nggak sadar nyakitin hati suaminya. Insya Allah belajar diingat-ingat bahwa namanya zikrullah itu adalah mengingat Allah itu di semua lini yang kita kerjakan. Pada saat kita itu punya pikiran saya mau menyenangkan hati orang tua saya, di titik itu kenapa kamu menyenangkan hati orang tua saya? Karena Allah memerintahkan. Itu zikrullah namanya. Saya ingin menyenangkan suami saya. Kenapa kamu ingin menyenangkan suamimu? Karena Allah mengajarkan istri harus menyenangkan hati suaminya. Itu zikrullah juga. Jadi mengaplikasikan setiap apa yang diperintahkan Allah itu zikrullah. Iya, termasuk sholat itu zikrullah. Ya, bicara yang baik, yang benar, ditata agar tidak menyakiti. Kenapa nggak nyakitin? Allah menyuruh memang nggak boleh nyakitin hati orang lain melalui lisan. Itu zikrullah. Di luar kita zikrullah beneran mengucap subhanallah, bertasbih umpamanya, tahmid, tahlil, ya, tapi semua yang kita ingat kepada Allah Ta'ala dan kita kerjakan sehari-hari itu zikrullah. Termasuk umpamanya kita nge-vlog hari ini untuk apa? Mengajarkan saudara-saudara kita, khususnya bagi kita sendiri, untuk ingat kepada Allah Ta'ala di dalam garis Allah, ya itu tetap zikrullah namanya. Ya. Nah, kita harus belajar beneran sayangi suami karena Allah Ta'ala, ladenin suami, senangkan hati suami karena Allah. Nah, insya Allah pahala itu akan diberikan Allah kepada para ibu-ibu solehah, ya, insya Allah ya, amin. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.